ulama-ulama yang cara berpikir matematika itu gini, membunuh itu kan artinya menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa ya artinya ya yang sudah punya nyawa. Sehingga kalau masih bentuknya misalnya sperma atau apa yang dianggap belum punya roh, ya tidak dianggap apa? Sehingga kelompok ini mengatakan ya tidak sampai haram. Nggih, mergo dereng napa? Gadah roh. Ada kelompok yang ekstrim mengatakan itu haram karena kalau itu menjadi sebentuk tidak tawakal. Tidak anak mergo diramangan. Kalau faktornya begitu ya berarti itu ekspresi atau perwujudan dari tidak napa? Tawakal. Tapi yang jelas kalau formalnya hukum fikih menyangkut hasil itu tidak sampai haram. Tapi ya itu tadi jangan sampai faktornya kita ini karena takut. Kalaupun iya faktornya murni syariat bahwa secara rasional memang kalau punya anak jangkauan setahun itu repot. Bayi ini cek abang diaduk meneh, akhirnya sentak-sentakan mbek bojone, sentak sah. Wah anak loro rewel kabeh. Wong kacake setahun ya mesti rewel kabeh, wong ijek cilik kabeh, uteke lho. Sing salah ya mboke. Wah anak loro kok rewel kabeh. Wong kacake setahunan mesti rewel lho. Sitok setahun ya mesti ijek rewel, 2 tahun ya ijek umur rewel. Lah kakake mbarep ijek 3 tahun ya mesti 3 rewel kabeh. Artinya itu dirasional, tingkat kerewelan ini kan karena iya kedekatan itu tadi. Makanya kalau dalam teori bidan-bidan kan jarak ideal pinten 4 tahun nih kalau bidan di Indonesia. 4 apa 5 itu? Pinten? 5 ya, 4 sampai 5 itu kalau batas apa? Ilmu kebidanan di Indonesia itu kalau standar berdekatan itu ya sekitar apa? 5. Sebab itu Quran mengatakan jangan bunuh anak itu karena takut miskin. Ketika Allah nahnu narzuquhum wa iyyakum, saya yang menanggung rezeki itu. Ya, tapi itu tadi ya, membunuh itu ada 2, membunuh fisik kayak era jahiliyah. Sekarang itu enggak membunuh fisik, tapi membunuh karakter. Jadi anak sedemikian rupa diarahkan pada produksi. Ini eling-eling jenengan dawuh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassiranihi aw yumajjisani. Anak itu masih putih, kemudian terserah orang tuanya mau membentuk apa. Kita karena dilahirkan seorang santri mulai kecil kon maca Quran, dilatih membaca Quran, sholat dan sebagainya. Ya jalan pengamen. Jek ning gendong dilatih ngemis. Lagi lahir cek gendong dimanfaatno nggih napa? Wis gedhe sithik ngamen. Sak urung nganti akil balik wis dadi preman. Itu kebalikan orang-orang soleh mulai kecil dididik baik. Nah, kalau sampean runut, ini balik malik. Kalau sampean runut, semua penyimpangan ilmu sosial kayak orang ngamen, ujung-ujungnya wedi melarat. Kok nganti ngamen piye? Aku ora gak mangan. Kok nganti mbok kon ngamen piye? Mergo wedi ora mangan. Menika asal usul dari semua penyimpangan adalah wong wedi ora mangan. Itu bener rumusna Quran khosyatan apa? Imlaq. Takut kemiskinan. Nggih, takut apa? Kemiskinan. Sebab itu kalau sampean runut semua kesalahan ulama sampai tokoh sampai masyarakat apa saja mesti dimulai dari khosyata imlaq, takut tidak makan. Mulane sampai Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama besar yang menguasai Ismul A'zam, niku akhirnya mal'un, dilaknati Allah karena dia menerima hadiah dari orang-orang kaya untuk melawan Nabi Musa. Dan itu dia nerima karena dia takut miskin. Aku kiai gede orang di duit. Jadi ini wedi. Sing disebut Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'an apa? Hawa. Dia merasa nyaman di bumi. Hanya nyaman akhlada ilal ardi itu dia merasa nyaman di bumi. Dan rumus nyaman di bumi tentu dengan bayangkan uang melimpah atau aset melimpah. Akhirnya dia menerima hadiah itu. Padahal untuk kompensasinya dia harus berhadapan kalian sinten Nabi Musa. Ya mulane niki peringatan kangge para kiai, para santri. Ya, kita ini jangan terima kompensasi kalau hadap-hadapannya itu asalnya sama-sama kiai. Ya, kita misalnya di politik partai Islam atau di thariqah muktabar. Saat kamu menerima satu kompensasi, musuhnya rawang liya.
Bal'am kudu musuhi Nabi Musa. Partai Islam kudu musuhi partai Islam. Ora ana partai Islam hujat partai nasionalis. Itu cara kula, kompensasinya terlalu berat untuk kita lakukan. Karena kita mendapat kompensasi, arwahnya harus berhadapan-hadapan sama kelompok sendiri, kelompok. Itu harus hati-hati. Memang nggak sejelek, nggak se-ekstrim kados kasus Bal'am, tapi itu mirip-mirip sama-sama kita ini takut akhlada napa ilal. Takut kita cara berpikir secara orang kapitalistik bahwa tidak bisa hidup, bayangkan tanpa uang. Kemudian akhirnya dalam hidup hanya wattaba'an apa? Ya. Padahal dalam etika hidup menyangkut uang itu gampang. Cara Nabi ngendikan marai ilmu tasawuf, wa hal laka illa ma akalta fa afnaita wa albasta fa afnaita. Kowe misale duwe beras 2 ton, sing mbok pangan sak piring. Kowe dhewe masak gedhong sing mbok turoni yo mok sak ka. Lah saiki omong gedhong megah 9 kamar. Apa terus kowe kuwatir ra kanggo terus kowe nak turu tiap jam pindah ben kamar 9 kanggo ka engko turu ya mok sak kamar sing 8 kamar ya ngang apa kowe nak di beras 1 ton terus mbok pangan kabeh mergo kuwatir kepangan wong liya engko sing mbok pangan ya nak mung sak Hari Nabi marai ilmu zuhud kowe iku masalah dunya ora sing mbok pangan ya mok sak piring sing mbok engko ya mok sak pitak. Kowe apa nak dikelambi 100 mbok go kabeh darane ngedian. Ujung-ujung mbok go mesti. Nabi ngajari kita. Lagi misalnya di duit 10 juta apa mbok sai kabeh modal ngalor ngidul iku ora darane wong sugih, darane wong edan. Misalnya kiai titik 110 juta digo ngalor ngidul jenengan kiai napa pulaan sapi ya mesti ngono mergo godho. Biasane sing nggo duit kas iku bakal napa? Sapi. Ini kita pas regulatan, ya kecuali pas politik macam dagangan sapi lah, ini kan macam tiga tuku konstituan, bukan dagangan sapi, tapi politik dagang apa? Sapi. Kiai gue duit, kas gue ngalor ngitung, gue tiga dagangan apa? Politik. Tapi itu penting ajaran-ajaran begitu, karena itu tadi semua penyimpangan sosial itu dimulai dari karena takut tidak makan, takut miskin. Karena itu tadi semua penyimpangan sosial itu dimulai dari karena takut tidak makan, takut miskin. Amalan ini ben sambung ya, jenengan ngaji Quran kalian kula ben sambung, kemudian dibarekno karo ayat wala taqrabusina. Niki indah Quran. Mulane wonten ulama tafsir sing khusus ngarang spesial tanasubul ayat bahwa antar ayat disusun Allah meskipun secara lahir tidak terkait itu pasti terkait. Ya, secara akhir tidak terkait tetap pasti. Allah bercerita wedi kemiskinan, wedi ora mangan, ujug-ujug menculot, sawangane menculot. Wala takrobus, kowe aja zina. Kowe asal usule wong selingkuh ya wedi ora mangan. Ana rondo gelem selingkuh ya wedi ora mangan. Ana wong dadi WTS ya wedi ora mangan. Iku indah Quran, dadi bar menculot urusan mangan, menculot urusan zina. Jajal cek ning survei. Wawancara WTS kabeh sak donya. Kowe kok nganti ngono ku piye to, Nduk? Nak ra ngene mangan apa? Ya. Nah, mulane iki sama, bahasane cek sama, khosyatan apa? Imla. Terus Quran ketok pancen. Bariku cerita, kowe nak nakar ya sing bener, nak dagangan nimbang yang sing bener. Nanti ana wong dagangane wedi pas ya wedi ora mah. Karena aku ngiloni sak gula, sak kilo tenan. Lah aku untuk mangan apa? Aku nak gawe kilonan beras sak kilo tenan aku mangan. Oh, jadi nganti wani curang, iku ya wedi ora mangan. Jadi kabeh kesalahan itu dimulai saka wedi ora mangan. Nggih, takone pedagang-pedagang sing ngamen gawe selisih wae. Iku ya wedi ora mangan. Ana dibuarengno kabeh. Wong selingkuh, zina, lonte ya wedi ora mangan. Wong curang dalam dagangan ya wedi ramangan. Mbok terusno mergo wong nganti mafianan politik mbok ya wedi ramangan padha wae. Sing mafianan lho nggih, bukan yang politik Islami itu. Sing nganti mafianan ujung-ujungnya wedi napa? Itu Quran. Jika banyak ulama dulu seorang mufassir yang sampai ngarang spesialis tanasubul ayat apa?
waswar. Beliau bisa gandeng-gandeng ayat yang secara lahir ghairu mutanasibah, sawangane tidak serasi karena menculon. Ya kayak barbakas zina, barbakas mendem anak, bulat terus bakas napa? Zina. Tapi setelah dirunut ternyata sama. Asal usul kesalahan adalah dari khosyatan napa? Imlak. Sama-sama takut apa? Miskin. Takut gak makan. Ya, sebab itu sekarang urut sekarang. Begitu juga menyangkut pembunuhan. Pembunuhan juga begitu. Lah anak pembunuhan Gus apa hubungane mbek wedi melarat? Ujung-ujungnya wong tukaran mbek dulur, rebutan warisan. Nganti ndek ning rebut gak mergo wedi ramah. Bareng panas mate. Penjahat nganti mate ini garong, nganti mate. Ya mergo wedi ramangan, direwangi garong. Ya mergo wedi gak mangan. Akhirnya garong terjadi pembunuhan. Dulur mbek tukaran, mbek dulur paten pinaten mbok runut engko ora rebutan Tegal mbok sawah warisan. Nganti ngrebut ya mergo wedi ora. Akhirnya dosa kabeh mulai pembunuhan, perzinaan, semua kesalahan dimulai saka wedi ora. Mangane nyen misteri Tuhan. Wong saku mangane ngomong sak piring ngono gere kok. Oh ada sak piring munjung wis glegek wis kwaur. Tapi ngono gegere oleh. Lah niku kula wong paling santai urusan urip. Nek mangan sak piring kok direwangi ngalor. Mare Nabi nak ngenyek ngoten. Kowe mangan ayo mbok sak piring gegere mok gak karu. Kowe nganggo klambi ayo mok si. Gitu. Gegere napa? Ora karu. Makanya alamat kiamat itu nak ilmu wis hilang, termasuk ilmu yang kayak ini. Kita sudah tidak punya logika waras. Logika kita wis gak napa. Wah. Wong butuhe muk loro telu kok kepengin duwe pirang-pirang. Wah, akhirnya terjadi kekacauan sosial gara-gara ngeten. Nah, itu bisa sampean sakniki. Orang itu berani berpikir itu sesuai yang dia lihat. Sementara yang dia lihat itu hanya khayalannya sendiri, tidak yang terjadi menurut ilmu hakikat. Ini aku mau, misalnya tiang, wah aku nak beras kurasatan agak cukup setahun. Kasing jamin keurip nganti setahun itu sop. Paham ya? Wah gambaran-gambarannya dewi, wedi-wedine dewi. Mulane wedi diciptakan sendiri. Mau nak rasuga gak diregani wong. Kiai saiki nak gak di mobil gak diregani. Itu mbok gawe-gawe dhewe. Mana ada ajaran syariat Islam dadi kiai kudu diregani wong. Itu jare kiai kok diajaran sesat. Itu kan khayal-khayalan dhewe. Kiai saiki nak rasuga ra di mobil gak diregani wong. Mana ada ajaran kiai seorang kiai harus dihormati wong. Bahkan demi kebenaran harus siap dihujat, malah ajaran kiai wala yakhafuna laumatan apa? Lah, kita harus siap dihujat saat kita demi kebenaran malah wedi dihujat. Nggo nutupi hujat malah kepengen tuku mobil. Apa hubungan? Itu namanya orang sudah takut dengan bayangannya sendiri. Padahal kita tidak, harusnya kita sebagai ulama terlatih sekali setiap saat ketakutan kita adalah sama-sama pada hal-hal yang ditakuti Nabi. Misalnya kita takut pikir, makanya Nabi tiap sholat ngendikan Allahumma inni a'udzubika minal jubni, takut menjadi orang yang penakut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal bukhli. Kita harus takut sama sesuatu yang ditakuti Nabi, kayak pemalas. Itu ya Nabi a'udzubillah. Sesuatu yang ista'adza minhun Nabi tentu jelek, kayak kikir, malas. Karena semua kegaduhan umat Islam juga karena malas. Sampeyan saiki cek kok wis wong males itu dosane gede. Kok santri-santri sing pemalas niku dosane gede. Niku sing ngeruntuhkan Indonesia niku mergo pemalas. Cina itu anggap aja jumlah itu hanya 1, sekian % dari populasi penduduk Indonesia. Gara-gara kerja keras itu bisa ngumpul duit triliunan. Umat Islam jumlahnya meh 90%. Gara-gara malas jadi kaum buruh. Artinya akibat kemalasan ini akumulasinya diakibat ning izzatil Islam wal muslimin. Mane malas itu termasuk a'udzubillah minal jubni wal kasal.